Kami mengagungkan nama-Mu ya Bapa, Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami umat-Mu di seluruh dunia memperingati peristiwa yang mengubah kehidupan manusia, yaitu peristiwa di mana Yesus Kristus disalibkan dan mati untuk menebus dosa manusia. Tuhan, kami datang di pagi hari ini untuk mengingat kematian Tuhan, untuk mengingat segala pengorbanan yang sudah Yesus lakukan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami di pagi hari ini. Biarlah setiap umat Tuhan yang hadir di setiap tempat dimanapun, yang mendengarkan dan mengikuti ibadah melalui online ini, biarlah ya Tuhan, Engkau memberkati mereka sekalian. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua ya Roh Kudus, agar kami boleh menangkap dan mengerti akan firman Tuhan. Siapapun kami yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, dan dimanapun mereka berada, jamahlah hati mereka ya Tuhan. Jamah hati mereka ya Roh Kudus, dan tariklah setiap mereka untuk datang kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya mari katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam ibadah pagi hari ini. Satu ibadah yang khusus kita adakan di hari Jumat ini sebagai ibadah Jumat Agung, di mana setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus memperingati satu peristiwa yang penting, di mana hari ini 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, memang banyak orang yang meragukan, bahkan tidak percaya apabila Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib. Kenapa? Mereka beralasan, pertama dikatakan, kalau Dia Tuhan, masa sih bisa mati? Kalau Dia mati berarti Dia bukan Tuhan dong. Lalu ada juga orang lain mengatakan, yang mati itu bukan Yesus. Dia adalah orang lain yang serupa dengan Dia. Jadi Yesus digantikan oleh orang lain. Seolah-olah ada peran pengganti saudara. Seperti di film itu ada istilahnya stuntman. Bapak Ibu Saudara, saya tidak mau memperdebatkan pendapat-pendapat mereka tersebut. Itu urusan mereka. Jika mereka tidak percaya atau tidak mau percaya, biarlah mereka berurusan dengan Tuhan pada waktunya. Tetapi hari ini kita sekalian yang mengikuti ibadah secara online ini, dimanapun saudara berada, saudara sebagai pengikut Kristus, kita memperingati peristiwa yang sangat penting, bahkan mungkin peristiwa yang terlalu amat penting untuk kita peringati saudara. Bahkan jauh lebih penting sebetulnya dari perayaan Natal. Karena lewat peristiwa inilah, maka makna saudara menjadi seorang pengikut Kristus itu menjadi sesuatu yang sangat berarti. Nah, pagi hari ini saya mau mengajak kita merenungkan tentang apa sih makna kematian Kristus bagi kita.
Mari kita membaca dari kitab Yesaya pasal 53. Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 8. Saya membacakannya bagi saudara sekalian. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Elohim. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa makna daripada peristiwa kematian Yesus bagi kita? Yang pertama adalah bahwa melalui kematian Yesus Kristus, maka saudara dan saya, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bahkan setiap orang di seluruh dunia ini, mereka sudah diampuni dosa-dosanya. Bapak Ibu Saudara, Yesus dianiaya oleh tentara Romawi dengan tubuh yang dicambuki dan akhirnya disalibkan. Lalu dia mati dan menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Untuk apakah Yesus harus mengalami ini? Dalam perjanjian lama, Tuhan menetapkan bahwa untuk penebusan dan pengampunan dosa manusia harus ada binatang yang dikorbankan. Dan itulah yang dilakukan atau yang diperintahkan Tuhan kepada nabi-nabi, imam-imam pada masa yang lampau. Nenek moyang bangsa Israel seperti Abraham, dia melakukan hal yang sama. Nuh, bahkan Ishak, Yakub, dan banyak lagi yang lain. Mereka mengorbankan binatang, khususnya domba atau kambing, untuk penebusan dosa. Tetapi semua korban darah binatang tersebut tidak dapat benar-benar menghapus dosa manusia. Itulah sebabnya bangsa Israel diperintahkan oleh Musa, melalui Musa Tuhan memberikan perintah supaya setiap hari mereka mengorbankan binatang, dan 1 kali 1 tahun seorang imam besar harus membawa darah anak domba atau darah kambing jantan untuk dipersembahkan ke dalam kemah suci, khususnya ke ruang Maha Kudus. Untuk apa? Untuk meminta pengampunan dosa. Tetapi, tahukah saudara bahwa semua upacara pengorbanan binatang itu hanyalah sebuah simbol saja. Kenapa?
karena semua binatang yang dikorbankan dan darahnya yang dipersembahkan kepada Tuhan, sesungguhnya itu tidak benar-benar dapat menghapus dosa manusia secara tuntas atau secara total. Tetapi itu hanya sebuah simbol saja bahwa akan ada anak domba yang sejatinya yang akan menghapus dosa manusia, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus disebut sebagai anak domba Elohim. Kenapa? Karena lewat kematiannya di atas kayu salib, ketika dia di atas kayu salib darahnya tertumpah, maka disitulah terjadi peristiwa yang sesungguhnya penghapusan dosa manusia. Bahwa lewat kematian Yesus Kristus, lewat penderitaannya, lewat pengorbanannya, di mana tubuhnya hancur, darahnya tercurah habis. Tahukah saudara, itulah yang menghapus dosa-dosamu, dosa-dosaku, bahkan seluruh dosa umat manusia. Mulai dari Adam sampai kepada manusia terakhir nanti yang ada di muka bumi ini. Maka seluruh dosa mereka itu dihapus oleh darah Yesus Kristus. Itulah sebabnya tidak ada pengampunan dosa, tidak ada penghapusan dosa selain oleh darah Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apabila saudara ingin mendapatkan pengampunan dosa-dosamu, maka hanya ada satu cara, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Karena semua nabi pada masa perjanjian lama telah bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, maka ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Cukup hanya oleh satu korban saja, yaitu pengorbanan Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus telah menyempurnakan, telah menghapus dengan total seluruh dosa manusia, saudara. Dan bukan hanya itu saja. Alkitab mengatakan bahwa ketika Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita, Dia tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan kita, saudara. Sungguh luar biasa. Hanya dengan satu korban saja, yaitu korban Yesus Kristus, maka dosa sudah diampuni. Coba katakan kepada orang di kanan kirimu, cukup pengorbanan Yesus saja, dosaku sudah diampuni. Katakan saudara, cukup pengorbanan Yesus saja, dosaku sudah diampuni. Oleh karena itu berbahagialah saudara pada hari ini. Apabila saudara hari ini datang kepada Yesus, kalau engkau merasa hidupmu adalah seorang yang berdosa, kalau engkau sadar bahwa selama ini engkau adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan, kalau engkau menyadari selama ini bahwa engkau adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, dengar baik-baik bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib dan Dia sudah menebus, Dia sudah menghapuskan, Dia sudah mengampuni seluruh dosamu. Asal engkau mau datang kepada Dia pada hari ini, maka sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju, saudara. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itulah yang Tuhan katakan. Apabila engkau mau datang kepada Yesus Kristus, engkau mau datang mengakui dosa-dosamu, dan engkau mau bertobat dari dosa-dosamu, maka hari ini juga seluruh dosa-dosa saudara sudah diampuni oleh Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, apakah yang Yesus lakukan di atas kayu salib? Yang pertama adalah Dia mengampuni dosa-dosa kita. Namun yang kedua, yang Dia katakan di dalam Alkitab, yaitu di dalam ayat yang keempat, Yesaya pasal 53.
Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Elohim. Saudara, sebelum Yesus disalibkan, Yesus dicambuki berkali-kali oleh tentara Romawi. Tahukah saudara, cambuk yang ada pada waktu itu bukan sekedar cambuk, tetapi di ujung cambuk itu ada kait-kait besi, saudara. Bayangkan bagaimana kait-kait besi ini ketika dicambuk ke tubuh Yesus, maka kait-kait ini ditarik demikian rupa, maka artinya tubuh Yesus itu terkoyak. Daging dari tubuh Yesus itu terkoyak, saudara. Itu tentu rasa sakit yang luar biasa. Dia bukan saja dicambuk, dia dipukuli. Bahkan juga dia diberi mahkota dari tumbuhan berduri, saudara. Dianyam satu tumbuhan berduri, lalu dibentuk seperti mahkota dan ditaruh di atas kepala Yesus. Dan itu dipukul di atas kepalanya sampai mahkota duri itu tertancap di kepala Yesus. Artinya kepala Yesus berdarah, saudara. Bukan hanya itu, lalu dia dipakukan kedua tangannya dan kedua kakinya pada kayu salib. Saudara bisa bayangkan paku yang begitu panjang dan besar, supaya paku itu bisa menahan tubuh Yesus tergantung di atas kayu salib. Itu adalah sebuah penderitaan yang luar biasa. Itu adalah sebuah kesakitan yang sangat luar biasa, saudara. Ketika Yesus bergantung di atas kayu salib, dia harus menarik napas. Itu adalah sebuah rasa sakit yang luar biasa, saudara. Itu bukan suatu buah penderitaan yang main-main. Itu bukan sekedar penderitaan biasa. Itu penderitaan di atas penderitaan di atas penderitaan. Itu adalah penderitaan yang paling berat bagi manusia. Tidak cukup sampai di sana. Alkitab mencatat bagaimana ketika Yesus disalib, lalu dikatakan Yesus pun ditombak lambungnya, saudara. Kenapa? Karena tentara Romawi ingin memastikan bahwa Yesus itu sudah mati. Padahal pada waktu itu Yesus memang sudah mati. Dia mati dengan menyerahkan nyawa kepada Bapanya. Saudara, bayangkan itu adalah sebuah penderitaan. Penderitaan secara fisik. Itu adalah sebuah rasa sakit secara fisik, saudara. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, Yesus merasakan sakit yang luar biasa. Bukan hanya sakit secara fisik, tetapi Yesus juga merasakan sakit secara emosi. Kenapa? Karena waktu Yesus akan disalib dan ketika dia tergantung di kayu salib, tentara-tentara Romawi menghina dia. Tentara-tentara Romawi dan orang-orang Yahudi melecehkan Yesus dengan perkataan-perkataan seperti, kok dia bisa menolong orang lain? Kok dia sekarang tidak bisa menolong dirinya sendiri? Itu adalah sebuah penghinaan. Kalau orang-orang berkata, kalau engkau betul-betul Mesias, ayo selamatkan dirimu. Itu adalah sebuah pelecehan. Secara mental, Yesus juga dihina, disakiti, saudara. Pertanyaannya, mengapa dan untuk alasan apa Yesus harus mengalami itu? Mengapa Yesus harus mengalami kesakitan secara fisik? Mengapa Yesus harus mengalami penderitaan secara fisik maupun secara mental, saudara? Alkitab mengatakan, itu bukan karena dia salah. Itu bukan karena dia kena tulah. Tetapi sebaliknya, Yesaya mengatakan, penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya, kejahatan kita yang ditanggungkan kepada Yesus. Sungguh suatu penderitaan bagi manusia, bagi Yesus. Tetapi sesungguhnya penderitaan Yesus adalah menanggung segala penderitaan yang dialami oleh manusia. Haleluya! Hari ini ada satu kabar baik bagi saudara yang sedang menderita sakit. Engkau yang sedang menderita sengsara dalam hidupmu. Bahwa sesungguhnya Yesus sudah mengalami penderitaan 2000 tahun yang lalu.
Yesus sudah mengalami kesengsaraan yang luar biasa 2000 tahun yang lalu. Sebab apa yang engkau derita hari ini, apa yang engkau sengsara yang kau alami hari ini, sesungguhnya Yesus tanggung dalam tubuhnya. Yesus sudah ambil alih penderitaanmu saudara. Dia memikul semua penderitaanmu. Dia memikul segala sakit penyakitmu. Dia memikul segala rasa sakit yang ada dalam hidupmu. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah lakukan. Dia ambil di dalam tubuhnya saudara. Oleh karena itu setiap saudara yang hari ini engkau sedang mengalami penderitaan, engkau yang sedang mengalami sakit penyakit, engkau yang sedang mengalami sengsara dalam hidupmu, datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus. Karena Dia berkata, datanglah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nubuatan Nabi Yesaya bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung segala penderitaan dan penyakit kita. Itu digenapi saudara. Ketika Yesus ada di muka bumi ini 2000 tahun yang lalu dalam Injil Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8 ayat 16 dan 17. Di sana dicatat oleh Matius. Dikatakan demikian, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Ayat 17, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau merasa tubuhmu sedang sakit pada hari ini, apapun penyakitmu, termasuk kalau engkau merasa engkau sakit virus corona, dengar baik-baik, sesungguhnya kitab Nabi Yesaya, nubuatan Nabi Yesaya sudah digenapi oleh Yesus. Di dalam Injil Matius di sana dikatakan bahwa Yesus menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit dan hal itu dilakukan oleh Yesus untuk menggenapi nubuatan firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, engkau tidak lagi perlu atau engkau tidak lagi harus menanggung penyakit dalam tubuhmu. Jangan kau berkata penyakit ini datang dari Tuhan. Jangan kau berkata penyakit ini kehendak Tuhan. Karena Yesus justru menderita sakit agar engkau disembuhkan olehnya. Yesus justru menderita di atas kayu salib agar segala penderitaanmu dipikul olehnya. Hari ini terimalah kesembuhan dari Tuhan. Hari ini terimalah pemulihan dari Tuhan. Hari ini percayalah engkau datang kepada Yesus, maka Yesus mengambil seluruh sakit penyakitmu. Jangan biarkan rasa takut dalam jiwamu, rasa takut di dalam pikiranmu menghalangi engkau untuk menerima mujizat dan kesembuhan dari Tuhan. Hari ini saya percaya adalah hari penggenapan firman ini dalam hidup saudara. Kalau 2000 tahun yang lalu di tanah Palestina, Yesus berjalan dari satu kota ke kota. Dikatakan dia selalu menyembuhkan orang-orang sakit. Di sana dikatakan Yesus mengusir roh-roh setan dari orang-orang. Apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu, itu pun dia tetap bisa lakukan pada hari ini saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, jika engkau menderita, jika engkau sedang mengalami sakit penyakit, percaya hari ini Tuhan mau engkau disembuhkan. Terima kesembuhan dari Tuhan dan katakan di dalam nama Yesus, Tuhan aku terima kesembuhan dan aku katakan penyakit aku letakkan kepada Yesus Kristus. Penyakit aku serahkan kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus engkau sudah mengambil seluruh sakit penyakit dalam tubuhku. Bahkan katakan di dalam nama Yesus Kristus, aku menolak segala roh penyakit dalam tubuhku. Jangan biarkan sakit penyakit menguasai hidupmu saudara. Engkau sendiri yang harus bertindak dengan datang kepada Tuhan. Dan katakan enyah engkau penyakit di dalam nama Yesus Kristus.
Kalau engkau juga sedang menderita karena engkau merasa kecewa dalam hidupmu. Mungkin engkau putus asa. Engkau mungkin merasa dikhianati. Engkau merasa ditinggalkan oleh orang-orang yang engkau kasihi. Pada pagi hari ini, Tuhan Yesus mau memulihkan hatimu. Dia mau menyembuhkan hidupmu. Jangan pernah engkau ragu akan apa yang Tuhan bisa lakukan dalam hidupmu. Karena Tuhan penuh dengan belas kasihan, saudara. Dia adalah Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Hari ini kita memperingati kematian Yesus di atas kayu salib. Ada dua masalah utama manusia yang telah diselesaikan oleh Tuhan di atas kayu salib. Yang pertama, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah disucikan, dibersihkan secara total. Jadilah engkau orang yang merdeka. Jadilah engkau orang yang bebas dari dosa, saudara. Jangan biarkan dosa masih terus mengikat dan membelenggu hidupmu. Katakan sekarang dalam nama Yesus, aku mengakui dosa-dosaku dan aku percaya Yesus Kristus, engkau sudah mati bagi dosa-dosaku. Yang kedua, segala sakit dan penderitaan sengsara dalam hidupmu juga sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Jika engkau ingin mengalami kemerdekaan, mari datang kepada Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang di hadapan-Mu pada saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu. Menderita, disalibkan, dan mati untuk menebus dosa-dosa kami. Dan juga untuk menanggung segala sakit dan penderitaan dalam hidup kami. Tuhan, di hadapan-Mu kami datang saat ini. Di hadapan-Mu kami sujud menyembah. Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada, apabila engkau mendengarkan firman Tuhan ini, dan engkau merasa bahwa engkau membutuhkan pengampunan dosa, apabila engkau membutuhkan kelepasan dari dosa, hari ini datanglah kepada Yesus. Angkat tangan saudara jika engkau membutuhkan pengampunan dosa. Aku berdoa, Tuhan Yesus ampuni dosa-dosa mereka. Katakan engkau percaya kepada Yesus Kristus. Akui dosa-dosamu dan terimalah Yesus dalam hidupmu. Akui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mengampuni dosa-dosamu. Terimalah pengampunan dosa dari Tuhan saat ini. Katakan, Tuhan Yesus, aku mengakui dosaku dan aku percaya kepadamu. Terimalah pengampunan Tuhan atas dosa-dosamu. Jikalau saudara sedang menderita sakit, apapun penyakitmu, jangan takut, karena ini adalah waktu dan hari di mana Tuhan menjamah dan menyembuhkan sakit penyakitmu. Pegang bagian tubuhmu yang sakit. Apapun penyakitmu, kanker, tumor, virus corona, demam berdarah, lever, ginjal, percaya dan datanglah kepada Yesus Kristus. Hari ini, saat ini juga, angkat tangan saudara kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku percaya Engkau sudah mati di atas kayu salib. Aku disembuhkan oleh karena Engkau sudah menanggung segala sakit penyakitku. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Segala sakit penyakit di dalam tubuhku, aku tolak dan aku patahkan di dalam nama Yesus Kristus.
Apapun penyakit saudara hari ini, aku lepaskan kuasa kesembuhan mengalir dalam tubuh saudara. Dan terimalah kesembuhan dari Tuhan saudara. Terimalah dengan imanmu, percayalah. Engkau sembuh pada saat ini. Sembuh. Sembuh dan pulih dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu. Berkati mereka yang mendengarkan firman ini. Berkati mereka yang ada dimanapun ya Tuhan, yang mendengarkan firman ini. Tuhan, aku berdoa, jamah hati mereka, pulihkan hidup mereka. Kalau ada di antara mereka yang sedang mengalami penderitaan, sakit hati, kecewa, marah, biarlah hari ini Tuhan sembuhkan hati mereka. Sembuhkan hati mereka ya Tuhan. Pulihkan ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.